Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yaitu mengejar rezeki di tanah orang. Tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah membahas ya seperti apa dan bagaimana niat kita untuk mencari ilmu ataupun juga mencari rezeki di luar sana. Nah ini berikutnya kita langsung lanjut lagi nih ya sama Ustadz Maulana nih. Yang ke petaya tadi. Ini pertanyaan yang tadi nih, kan katanya nggak semua orang itu boleh merantau nih Ustadz Maulana. Semuanya ya boleh kan? merantau. Karena ketika seseorang pergi merantau nih ya, pasti akan dipikirkan dong niatnya nih malah menyebabkan kezoliman takutnya, nauzubillah min zalik. Nah menurut pandangan Islam sendiri nih, apa yang membuat seseorang justru tidak diperbolehkan untuk merantau? Mohon izin silakan Ustadz Maulana. Iya, makasih banyak. Izin Pak Yai, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya harus sampaikan, itu yang namanya merantau, kita harus banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Jangan sampai, betul tadi kata Kak Aca, membuat kezaliman. Nah kalau menurut Islam, apa yang membuat seorang itu justru tidak diperbolehkan ketika dia pergi merantau? Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu tidak boleh merantau. Yang pertama yang harus kita sadari, jangan sampai ketika dia merantau lalu meninggalkan kewajibannya. Ya, melalaikan tanggung jawabnya, kemudian menelantarkan keluarga, terus tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Harus dipikirkan, kalau saya pergi merantau ini ninggalin anak, ada nggak bekal yang saya simpangkan? Ada nggak? Makanya mohon maaf, haji saja, manis tata ilai sabila disebutkan bagi orang yang mampu. Kemampuan yang dimaksud dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada bagaimana dia bisa ada bekal pada dirinya dan ada bekal buat keluarga yang ditinggalkannya. Nah ke dalam merantau ini tidak boleh memaksakan diri, tapi mohon maaf justru membuat kita zolim. Sekali lagi membuat kita zolim. Makanya jangan sampai orang merantau justru melalaikan tanggung jawab. Ada lagi yang kedua, zolim. Jangan sampai justru dia zolim. Zolim pada dirinya, zolim kepada orang yang ditinggalkan, zolim kepada orang yang didatangi. Mohon maaf ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. C2, 3, sampai 5, 6, 7, cakep. Itu tadi perasaan artinya yang dibacakan. Betul tadi. sekali. Coba bahasa Padangnya gimana tadi? Di siko, bumi dipijak, di sinan, langit dijunjung. Ya, jangan sampai kita justru tidak menghargai adat seseorang. Kayaknya orang ini nggak cocok dia tinggal di sana. Karena kenapa? Dia tidak bisa menghargai. Makanya ilmu akhlak juga harus disiapkan. Harus ada bekal. Karena kenapa? Karena kapan kita merantau tapi tidak ada bekal, justru kita mati konyol. Mau ngapain? Tidak ada keterampilan. Makanya kementerian daripada tenaga kerja itu luar biasa. Aku langsung lihat loh di Saudi waktu itu gimana orang-orang yang maaf pergi tapi tidak punya keterampilan. Mau apa? Jadi menzolimi diri sendiri. Lebih baik berada di kampung sendiri. Ya, ujang emas di kampung orang, ujang batu ya. Ujang batu di negeri sendiri masih lebih mending ujang emas di negeri sendiri. Ya iyalah Ustaz. Ya, iya dong. Iya. Karena kenapa? Mohon maaf, jangan sampai kita justru melalaikan tanggung jawab kita. Atau mungkin maaf mati konyol. Atau mohon maaf menjadi zolim. Hati-hati loh, hati-hati loh. Sayyidina Umar bin Khattab langsung menegur. Bahkan meminta pasukannya untuk balik sebelum cukup 4 bulan. Karena kenapa? Ternyata ada nafkah lahir, ada nafkah batin yang harus dipenuhi. Dan yang paling penting jadi catatan, jangan sampai dilarang orang pergi merantau jikalau tujuannya untuk melakukan maksiat. Nauzubillah. Kita ke sana ada tempat judi baru. Astagfirullah. Oh, nauzubillah. Ada pabrik ini. Pabrik yang dilarang oleh agama. Jadi ini sangat-sangat tidak dianjurkan jikalau merantau, tapi justru untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Nah ini nih makanya serem banget ya Ustadz Maulana. Karena kadang-kadang yang awalnya niatnya memang untuk mencari nafkah, tapi jadinya pas sudah sampai di tempat tujuannya malah jadi beda niatnya, ini nauzubillah ya. Paling bagus kalau merantau bawa keluarga deh. Iya benar, Masya Allah. Jadi aman. Jadi aman. Jadi aman, ada yang pantau juga ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana.
Ya, ini lanjut ya Ustadz Syam. Ya. Jadi seorang perantau itu kan ya balik lagi ya, rata-rata sudah banyak yang berkeluarga nih ya. Jadi harus meninggalkan keluarganya dan pastinya dia juga butuh biaya untuk penghidupan di sana. Tadi